Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumil hikam amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim kita dengan terlebih dahulu membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Kitab apa yang kita kaji dan kita pelajari membawa keberkahan dan manfaat baik bagi kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala budda li talibil ilmi, dan tidak boleh tidak, artinya harus li talibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu, min tahammulil masyaqqati wan nasobi, min tahammulil masyaqqati, dari menanggung atau menahan al masyaqqati, kesulitan, wan nasobi, dan juga keletihan, fi safarit ta'allumi, di dalam perjalanan menempuh ilmu atau menuntut ilmu. Jadi bagi seorang pelajar atau penuntut ilmu, mereka harus menyadari bahwa perjalanan menuntut ilmu itu perjalanan yang penuh dengan kesulitan, kesukaran, dan juga kepayahan, dan karena itu mereka harus bersabar dan banyak bertawakal. Kama qala Musa alaihissalam, sebagaimana dikatakan oleh Musa alaihissalam, fi safarit ta'allumi, di dalam perjalanan beliau menempuh ilmu atau mencari ilmu, walam yungkol, dan tidak dinukilkan atau tidak diriwayatkan anhu, dari beliau Musa, dzalika, hal tersebut, fi ghairihi, di dalam yang lainnya, minal asfar, dari perjalanan-perjalanan. Jadi tidak diceritakan adanya keletihan bagi beliau dalam perjalanan-perjalanan lain kecuali dalam perjalanan menempuh ilmu tersebut. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Firman Allah, laqad laqina, kata Musa di dalam Al-Quran itu, laqad laqina min safarina hadza nasoba. Laqad laqina, dan sungguh telah kita temui atau kita rasakan, min safarina, dari perjalanan kami ini, perjalanan kita ini, nasoba, keletihan atau kesukaran. Ini menunjukkan bahwa memang perjalanan menempuh ilmu itu memang sulit dan sukar, dan karena itu perlu kesabaran dan ketabahan. Liya'lama, ini untuk mengetahui seseorang, jadi hal ini supaya orang tahu, anna safarat ta'allumi, bahwasanya perjalanan menempuh ilmu itu, la yakhlu, tidaklah sepi, anit ta'bi, dari keletihan atau kepayahan. Li'anna tolabal ilmi, li'anna, karena sesungguhnya tolabal ilmi, menuntut ilmu itu, amrun azimun, merupakan perkara yang agung, yang besar. Wahua, dan upaya menempuh ilmu tersebut, afdolu, lebih utama, minal ghazawati, dari berbagai macam pertempuran atau peperangan, inda aktsaril ulama'i, menurut kebanyakan atau mayoritas para ulama. Wal ajru ala qadri ta'bi, karena itu wal ajru, pahalanya, balasannya, ala qadri ta'bi, menurut kadar kepayahannya, wan nasobi, dan kadar kesukaran atau keletihannya. Faman sobaro, maka barang siapa yang bersabar, ala dzalika, atas hal tersebut, atas berbagai macam keletihan, kesabaran, kesulitan, dan kesukaran tersebut, wajada ladzatal ilmi, maka dia akan menemukan lezatnya ilmu atau nikmatnya ilmu, tafuqusa iroladzatid dunya, melebihi atau melampaui sairoladzatid dunya, keseluruhan kelezatan dunia. Sehingga kalau orang sudah mendapatkan kelezatan ilmu atau nikmatnya ilmu, menurut pengarang kitab ini,
Maka sungguh lezatnya ilmu itu melampaui segala macam kenikmatan atau kelezatan yang ada di dunia ini. Walihada, dan karena inilah karena Muhammad bin Al-Hasan, ada itu Syekh Muhammad bin Al-Hasan, idza saharal layali, jika beliau itu melek malam atau bangun malam, mengkaji berbagai macam perkara, in halalahul muskilat, maka terlepaslah lahu bagi beliau al muskilat, segala macam kesulitan-kesulitan. Jadi kalau beliau menemukan kesulitan, beliau bangun malam untuk memecahkan persoalan tersebut, dan terlepaslah berbagai macam kesulitan-kesulitan yang beliau hadapi di dalam persoalan ilmu pengetahuan. Yaqulu, dan beliau berkata, setelah menemukan solusi dari berbagai macam persoalan ilmu pengetahuan yang beliau pelajari itu, beliau mengatakan, aina abnaul muluki, mana ini anak-anak para raja, min hadhil ladzati, dari dibandingkan dari kelezatan dan kenikmatan yang saya dapatkan ini. Artinya bagi beliau kenikmatan memecahkan persoalan di waktu malam itu mengalahkan berbagai macam kelezatan yang diterima oleh anak-anak raja. Jadi anak-anak raja ini seperti kita tahu mendapatkan berbagai macam privilege atau hak istimewa. Tapi menurut Syekh Muhammad bin Al-Hasan ini, menurutnya apa yang diterima oleh anak-anak raja itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan beliau mendalami ilmu pengetahuan. Kenikmatan beliau mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari problem pengetahuan yang beliau hadapi. Wayam bagi li thalibil ilmi, dan seyogyanya bagi seorang penuntut ilmu itu Allah yashtagila, untuk tidak menyibukkan diri atau untuk tidak sibuk bisyai'in akhar ghairul ilmi, dengan sesuatu yang lain selain ilmu. Wala yu'ridho, dan juga hendaknya tidak berpaling anil fikih, dan dari mempelajari ilmu fikih. Qala Muhammad rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, inna sona'atana hadhihi, sesungguhnya sona'atana, pekerjaan kita ini atau perbuatan kita mempelajari ilmu ini, upaya kita menempuh ilmu pengetahuan ini, itu minal mahdi ilal lahdi, yaitu dari buayan, sejak dari buayan ilal lahdi sampai liang lahat. Artinya perjalanan menempuh ilmu pengetahuan itu seyogyanya dilakukan sejak dari buayan sampai liang lahat. Belajar itu dari buayan minal mahdi ilal lahdi sampai liang lahat. Itu adalah pekerjaan yang terus-menerus harus dilakukan. Tidak pernah berhenti kita menjadi pelajar atau menjadi penuntut ilmu. Selalu belajar dan belajar dan belajar. Faman arada, maka barang siapa yang ingin ayat ruka, untuk meninggalkan ilmana hadza sa'atan, ilmu kita ini 1 jam saja. Jadi barang siapa yang ingin tidak belajar 1 jam saja, kan tadi disebutkan bahwa menempuh ilmu itu merupakan pekerjaan dari buayan sampai liang lahat atau pekerjaan seumur hidup. Nah, barang siapa yang ingin meninggalkan pekerjaan menuntut ilmu ini 1 jam saja, kata musannif, kata siapa ini? Kata Syekh Muhammad ya. Falyatruk sa'atu, maka hendaklah meninggalkan dia, orang yang ingin istirahat 1 jam itu, apa yang meninggalkan dia? As-sa'atu, yaitu hari kiamat atau kiamat sugro, maksudnya kematian. Ya, barang siapa yang ingin meninggalkan belajar 1 jam saja, maka hendaklah dia ditinggalkan oleh kematian. Maksudnya kalau kamu ingin berhenti atau istirahat 1 jam, ya udah sebaiknya kamu mati saja. Itu. Kenapa? Ya karena pekerjaan ilmu itu, pekerjaan belajar itu pekerjaan sepanjang hayat. Jadi ibaratnya, sampai-sampai diibaratkan kalau seseorang itu ingin berhenti belajar 1 jam saja, sebaiknya dia bertemu dengan kematian. Ini perumpamaan tentang bagaimana sesungguhnya belajar itu merupakan
pekerjaan sepanjang hidup. Kita dituntut atau disarankan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Wadakhala, dan masuk siapa faqihun, seorang ahli fikih. Wahwa Ibrahim bin Al-Jarrah, yaitu beliau adalah Ibrahim bin Al-Jarrah ala Abi Yusuf, kepada Abi Yusuf. Maksudnya seorang faqih bernama Ibrahim bin Al-Jarrah, suatu ketika beliau ini mengunjungi Abu Yusuf, mendatangi Abu Yusuf. Ya'uduhu fi maradi mautihi wa huwa yajudu bi nafsihi. Ya'uduhu, di mana Ibrahim bin Al-Jarrah ini mengunjungi Syekh Abu Yusuf fi maradi mautihi, di dalam sakitnya beliau Abu Yusuf, sakit yang mengantarkan kepada nantinya kematian Abu Yusuf. Artinya ketika itu Abu Yusuf sedang sakit parah dan dikunjungi oleh Syekh Ibrahim bin Al-Jarrah. Wahwa, dan beliau yaitu Syekh Abu Yusuf yang sakit itu, yajudu binafsihi, beliau berbaik hati dengan beliau sendiri. Artinya beliau bermurah hati, menjamu sendiri itu Syekh Ibrahim bin Al-Jarrah. Meskipun beliau sakit, beliau menemui tamu, menemui Syekh Ibrahim dan menjamunya sendiri. Dan mengajak beliau ngobrol-ngobrol, mengajak Ibrahim bin Al-Jarrah sebagai tamu itu ngobrol-ngobrol. Faqala Abu Yusuf lahu, faqala, maka berkata Abu Yusuf lahu kepada Ibrahim bin Al-Jarrah. Di dalam obrolan itu beliau mengatakan atau menanyakan dalam hal ini, Romyul Jumari raqiban afdalu amrojilan. Romyul Jumari, melempar jumroh, kata Abu Yusuf, atau Abu Yusuf bertanya kepada Ibrahim, raqiban afdalu, lebih baik berada di atas kendaraan atau di atas onta, amrojilan, atau berada di atas kaki atau tidak berada di atas kendaraan. Maksudnya Syekh Abu Yusuf bertanya kepada Ibrahim bin Al-Jarrah, menurutmu melempar jumroh itu bagusnya seseorang di atas kendaraan atau dia tidak di atas kendaraan? Jadi kita bayangkan bahwa meskipun di tengah sakit yang keras, ini Syekh Abu Yusuf masih mengajak Syekh Ibrahim Al-Jarrah untuk berdiskusi tentang ilmu pengetahuan. Gitu. Falam ya'rifil jawaba, falam, maka tidaklah ya'rif, mengetahui siapa Syekh Ibrahim Al-Jarrah al-jawaba, jawabannya. Ditanya seperti itu nggak tahu jawabannya Syekh Ibrahim Al-Jarrah ini. Fa'ajaba bi nafsi, maka kemudian Syekh Abu Yusuf menjawab sendiri. Wahuwa, yaitu jawabannya menurut beliau, an-narramya masyian ahabbu fil awwalin. Anna, sesungguhnya arromnya melempar jumroh, masyian berjalan kaki, ya, tidak di atas kendaraan, itu ahabbu, lebih disukai, fil awwalin, menurut para ulama terdahulu. Wahakadha, dan demikianlah, yang bagi lil fakihi, seyogyanya bagi seorang fakih, seorang ahli ilmu fikih, ayyashtagila bihi, untuk menyibukkan dirinya dengan ilmu fikih, fi jami'i awqatihi, di dalam seluruh waktunya. Fahina idzin, maka ketika itulah, yajidu, dia menemukan, si ahli fikih itu menemukan, ladzatan azimatan, kelezatan yang tinggi, fi dzalika, di dalam kesibukan mencari ilmu, di dalam kesibukan mendalami ilmu tersebut. Jadi Syekh Abu Yusuf itu ketika berdialog dengan Ibrahim ini, kenapa beliau meskipun sakit tetap berdialog? Karena beliau sesungguhnya mendapatkan atau menemukan kelezatan ilmu di dalam masa belajar, atau di dalam ketika mengkaji pengetahuan, mengkaji sebuah topik ilmu pengetahuan, beliau merasakan kelezatan yang luar biasa, sehingga meskipun beliau sakit keras, beliau tetap belajar dan mengajak diskusi Syekh Ibrahim Al-Jarrah. Wakila, dan dikatakan atau diceritakan,
ru'ya Muhammadun fil manami ba'da wafatihi. Ru'ya dilihat siapa Syekh Muhammad fil manami di dalam mimpi ba'da wafati setelah meninggalnya atau setelah wafatnya Syekh Muhammad. Suatu ketika ada orang di dalam mimpi itu bertemu dengan Syekh Muhammad, di mana Syekh Muhammad itu sebenarnya sudah meninggal, sudah wafat. Faqila lahu, maka ditanyakan lahu kepada Syekh Muhammad oleh orang yang bermimpi itu. Kaifa kunta fi halin nazai? Kaifa kunta, bagaimana keadaan Anda? Keadaanmu fi hali tanazzu, ketika dalam kondisi naza atau dalam kondisi sekarat. Faqala, maka Syekh Muhammad di dalam mimpi itu mengatakan kepada orang yang bertemu beliau di mimpi, kuntu muta'ammilan fi mas'alatin min masail mukatibi. Kuntu, waktu itu aku sedang berada dalam keadaan muta'ammilan. Muta'ammilan itu dalam keadaan merenung, berpikir, fi mas'alatin, di dalam sebuah masalah, min masailil mukatibi, dari masalah-masalah terkait dengan al-mukatib. Mukatib itu budak mukatib, itu budak yang dijanjikan oleh majikannya untuk dibebaskan kalau dia punya uang untuk menebus. Sementara budak tersebut sebenarnya tidak punya uang untuk menebus meskipun dia sudah bekerja keras. Jadi Syekh Muhammad ini ditanya di dalam mimpi, gimana kondisi Anda ketika Anda sedang naza atau sedang sakaratul maut? Dia bilang, waktu itu aku sedang berpikir, merenung tentang persoalan budak mukatib ini. Falam ash'ur bi khuruji ruhi. Falam ash'ur, maka aku tidak merasakan bi khuruji ruhi, dengan keluarnya ruhku. Jadi karena beliau sibuk dengan memikirkan persoalan budak mukatib ini, sampai-sampai beliau mengatakan, saya tidak merasakan ruhku keluar dari jasadku. Wakila, dan dikatakan innahu, bahwasanya Syekh Muhammad qala fi akhir umrihi, berkata di akhir umurnya, syaghalani, di akhir umur beliau sempat mengatakan, syaghalani, sungguh telah menyibukkan aku. Apa yang menyibukkan beliau? Masailul mukatibi, masalah-masalah terkait mukatib, anil isti'dadi, sehingga melupakan beliau dari persiapan bilihadal yaum, untuk hari ini atau hari kematian beliau. Jadi beliau mengatakan, aku sangat sibuk ini berpikir tentang masalah mukatib ini. Masalah mukatib sungguh menguras tenaga dan pikiranku, sehingga aku tidak punya waktu lain untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian ini. Wa innama qala dzalika, wa innama, maka sungguhnya qala, beliau mengatakan dzalika, hal tersebut, tawadhu'an, karena beliau tawadhu, rendah hati. Sungguhnya beliau persiapan juga, tapi karena beliau tawadhu, beliau mengatakan, aku ini enggak punya kesempatan mempersiapkan diri menghadapi kematian karena aku sibuk berpikir untuk memecahkan persoalan mukatib ini. Itulah kisah beberapa cendekiawan, beberapa pakar teladan yang bisa kita contoh, di mana orang-orang ini telah mendapatkan lezatnya ilmu pengetahuan dari belajar. Yang menurut pengarang kitab ini, kalau seseorang sudah mendapatkan nikmatnya belajar, maka sungguh kenikmatan tersebut melebihi berbagai macam kenikmatan yang bisa kita dapatkan di dunia ini. Saya kira itu untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.